Yang sudah masuk di channel YouTube-nya Fakultas Pertanian, silakan Bapak Ibu berkomentar untuk menyampaikan kalau sudah hadir di kolom komentar. Ya, Pak Mulyanto masuk. Tes katanya. Apa Pak? Bukan tes ya? Kalau sudah banyak yang berkomentar, maka saya akan langsung mulai saja perkuliahan hari ini. Absen Google Form itu tetap dijalankan, tetap ada. Absen di dalam channel YouTube juga ada di komentar ya. Nanti Bapak Ibu silakan komentar dalam bentuk hadir atau menyampaikan terkait materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kalau terlihat di live streaming saya di StreamYard itu ada 11 orang. Ya, sudah masuk Ibu Diah Mumpuni, nih. Tobi Permadi. Sama notasi harianku, saya nggak tahu nih. Tolong rename ya kembali nama asli YouTube-nya apa? Karena kalau saya melihat seperti ini, saya susah mengeceknya apa nama asli Bapak Ibu sekalian ya. Ini Rohman aja. Oke. Aprilia Irwansyah. Ini Aprilia ini nama laki-laki apa nama perempuan ya? Saya mohon maaf karena kita baru pertama kali itu pun tatap maya ketemu di Zoom hanya 40 menit dan tidak bisa menghafal dan mengenali satu persatu, apalagi kalau di YouTube ini saya hanya melihat gambar biasa saja, tidak ada gambar aslinya, jadi saya tidak tahu. Dita Awan, namanya Dita Awan tapi nulisnya Krisno Bulan. Oke, mungkin pakai akun YouTube siapa gitu ya, istrinya atau siapa gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa hadir di streaming saya pada siang hari ini. Bu, ini saya Agus. Yang Mas Sunarso nggak bisa masuk, Bu. Itu kenapa? Saya nggak tahu, kalau itu tinggal diklik saja. Saya nggak tahu kenapa, apa mungkin belum aktif Play Store YouTube-nya atau bermasalah pada sinyal, biasanya gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu yang sudah melakukan webinar atau kegiatan tatap maya, biasanya YouTube lumayan suaranya tidak terganggu. Kalau Zoom, apalagi semuanya menghidupkan video, maka suara saya akan terhambat. Insya Allah kalau seperti ini kita lebih enak ya. Oke, mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk ya, karena saya berada dalam suatu ruangan kantor ya. Oke, sudah mulai ngabsen semua. Hadir Dwi Arya Jaya Palembang. Saya belum ini semua ya, nanti saya cek satu-satu lagi untuk ke kelas. Vice ini perempuan ya? Kemarin sepertinya belum ada ya, waktu 2 pekan lalu belum pernah ketemu. Antoni, oke. Pak Antoni. Andri Tifa, oke. Aprilia, perempuan Bu, karena nama saya singkat jadi pakai nama orang tua saya, nama belakang. Oke, ya, nggak apa-apa. Firman, oke. Muhammad Wahyudi, ya. Artinya iya Bu, mahasiswa baru. Oh, berarti Bu Vice ini baru bergabung perkuliahan saya ya. Jadi 2 pekan lalu belum ikut materi saya. Nanti materinya bisa ditanyakan ke ketua kelas, karena ketua kelasnya ini Pak Antoni di Agrotek. Harusnya sebenarnya karena prodinya ada 2, ketua kelas tingkat atau ketua tingkatnya harus ada 2. Jadi harusnya dipilih segera ketua tingkat untuk prodi agribisnis. Kalau Agrotek sudah ada. Ganti tes Mulyanto hadir. Ganti tes apa maksudnya nih Pak? Maksudnya apa? Ganti tes. Ya, mau ngomong Mulyanto hadir maksudnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa.
Baik, kalau sudah masuk semua, karena sudah 11.45, saya akan lebih ngebut sedikit. Dita dan Awan nama anak saya, Bu. Ini Krisna. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa, Pak. Yang penting mau bergabung. Itu aja. Saya cukup ini. Sebenarnya kemarin saya kirim aplikasi. Oh iya. Saya titip aplikasi. Kok saya titip aplikasi? Saya kirim aplikasi untuk Bapak Ibu yang ada di grup. Kelihatannya seperti main-main ya Bapak Ibu, tapi saya berusaha untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk bisa itu bisa diinstal loh Bapak Ibu di HP Bapak Ibu. Bentar ya. Karena di situ ada video terakhir dan ada latihannya. Saya tunjukin di handphone saya ya. Kelihatan ini sudah saya install. Ini Bapak Ibu kalau sudah aplikasi yang kemarin sudah dikirimkan. Maaf Bu, ini nanti nggak bisa masuk. Ya, udah masuk Pak Agus Setiawan. Pak Agus pakai akunnya Pak Sunarso pakai akunnya Pak Setiawan ya, nggak apa-apa. Nggak hadir, oke. Saya mau nunjukin aplikasi yang saya buat kemarin, terus saya kirimkan di grup Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang kelihatannya seperti anak-anak sekolah, anak-anak ala gitu ya, pakai aplikasi-aplikasian. Enggak, itu sebenarnya mempermudah Bapak Ibu karena di belakangnya ada kuis-kuis untuk latihan sebenarnya, bukan latihan untuk dapat nilai, bukan ya. Saya kayak dulu. Nah, di sini ada kalau sudah terinstall aplikasi yang saya kirim kemarin, harusnya kalau anak-anak yang biasa minta tolong nanti kalau kurang paham Bapak Ibu ya, minta tolong sama anak-anaknya yang hobi main game tuh suka ngedownload di Play Store. Nah, itu bisa nggak cuman game aja Bapak Ibu di download, tapi semuanya sudah bisa dijadiin aplikasi. Ini materinya sudah saya kirimkan, aplikasinya sudah saya kirimkan lewat grup. Kalau Bapak Ibu klik ini, maka Bapak Ibu akan melihat materi yang saya kirim di situ. Bapak Ibu tinggal bukan ya, salah, mohon maaf. Oh, ini materi salah. Ya, intinya kalau sudah di-download itu bisa dibuka. Nah, saya akan coba share dari sini ya. Nanti saya akan tetap absen di akhir penutupan, jadi saya tahu siapa yang masih tetap stay tune di streamingnya saya, atau bahkan ngabsen aja di awal terus keluar. Nggak apa-apa sebenarnya, nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri ya. Oke, saya ulang kembali materi. Sempat saya bukan ulang kembali ya, karena beberapa materi juga sempat juga saya sampaikan. Hari ini adalah dinamika. Oke. Wah, kalau di sini sudah azan ya. 11.50, cepet banget. Tinggal diklik aja apa itu kinematika. Ya. Ini kalau sudah berhubungan dengan slideshow. Oke. Ini aja. Jadi kinematika itu adalah bagian dari mekanika yang mengkaji gerak benda tanpa memperdulikan penyebab gerak atau bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak tersebut. Nah, sedangkan dinamika itu adalah cabang dari ilmu mekanika atau gerak yang mempelajari gerak dan penyebab dari gerak gaya tersebut. Di sini juga azan, Bu. Oke. Ya.
nggak apa-apa ya. Saya lanjut tetap ya. Nah, apa yang terlihat di kamera Bapak Ibu atau di handphone Bapak Ibu sekalian? Di sini ada aplikasi hukum 1 Newton. Bagaimana caranya? Udah masuk ya Pak Sunarso? Saya Latifa, saya sudah bergabung di YouTube tapi sinyal di sini gangguan. Oke, nanti kita lanjutkan ke grup WA nanti kalau memang tidak memungkinkan untuk bergabung di YouTube. Oke, nggak ada azan. Oke, lanjut ya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Orang ini akan terpental jika ini ada batas. Tapi kalau dia tetap jalan terus ya tidak mungkin terbatas. Ini fungsinya seat belt tadi ya. Balik lagi ya. Tapi saya tidak membicarakan keamanan dalam berkendara, tapi lebih ke bagaimana hukum Newton itu sendiri. Karena hukum Newton ini adalah dari bagian konsep dari dinamika partikel. Nah, itu ya, mengapa orang itu bisa terpental? Menurut hukum Newton yang pertama, jadi setiap benda itu kalau memiliki sifat inert atau lembab, artinya bila tidak ada gangguan dari luar, dia cenderung mempertahankan keadaan geraknya, atau diam atau juga bergerak. Dari kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Tapi kalau dia ada yang bergerak, maka dia tidak sama dengan 0. Nah, sekarang ada aplikasi hukum Newton yang pertama tapi dengan bentuk yang berbeda. Ini ya Bapak Ibu ya. Ada 2 mobil satunya diam atau dalam artian pasang ini ya rem tangan, dan mobil satunya tetap berjalan. Apa yang terjadi? Kebetulan tangga ini tidak dilakukan pengamanan layaknya manusia ketika berkendara memakai seat belt. Dan apa yang terjadi? Tangganya juga ikut terpental. Itu yang dikatakan hukum Newton pertama, cenderung mempertahankan keadaannya jika dia dalam keadaan diam. Nah, selanjutnya bagaimana dengan peristiwa yang ini? Tuh. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Sama ya, artinya ada benda yang cenderung mempertahankan. Jadi kalau kita punya sikap, terus kita juga bisa mempertahankan sikap kita itu dengan baik, maka ya apa peduli orang lain kalau kita itu merasa benar gitu ya. Jadi seperti orang bermotor ini, karena bermotor itu juga tidak menggunakan keamanan apapun ya. Kalau berkendara kita bisa menggunakan seat belt, dan motor kalau itulah nggak enaknya kalau bawa motor. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau sudah seperti ini ya, gunakan safety yaitu helm dan sebagainya gitu ya. Nah, hukum kedua Newton di mana ada hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. Jadi Newton juga menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel itu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, kalau kita klasifikasikan dalam rumus hukum Newton kedua itu adalah di mana A itu adalah sebagai percepatan, sigma F itu sebagai gaya, resultan gaya dibagi dengan massa. Saya tuh sambil buka grup juga gitu ya. Oke. Adakah yang komentar lagi? Oh, belum ada sejauh ini. Saya takutnya saya panjang lebar ngomen, tahu-tahu tinggal 1 orang yang masih hadir di sini. Ternyata alhamdulillah masih ada sekitar 18 orang. Jadi Bapak Ibu, saya tahu benar kalau misalnya Bapak Ibu hanya sekedar ngabsen, terus keluar, terus masuk lagi, keluar masuk lagi, itu kelihatan di layar StreamYard saya. Jadi walaupun Bapak Ibu lihat lewat YouTube atau bahkan pakai YouTube Go yang tidak bisa berkomentar gitu, suara saya dan wajah saya atau bahkan slide yang saya tampilkan itu tetap muncul, tapi saya tahu Bapak Ibu ada di kanal ini atau channel ini ya. Jadi
insya Allah Bapak Ibu tidak akan diketahui apakah sudah mandi atau belum, ataukah sudah lagi apa gitu ya. Gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang lihat aplikasi hukum Newton yang kedua. Kalau tadi cenderung mempertahankan, kalau tadi yang ini panah ini mendorong si kubus balok, kubus ya. Ketika didorong, maka si benda ini ikut bergerak. Kenapa seperti itu? Oke, saya ulang kembali. Jadi tadi kalau dia cenderung mempertahankan, maka dia akan yang terlempar makanya sebelah sini. Tapi kalau dia tidak mempertahankan, maka dia ikut terdorong gitu ya. Jadi kok langsung ke sini ya. Nah, inilah yang dikatakan hukum Newton kedua tadi, di mana antara gaya sama perubahan keadaan gerak itu secara kuantitatif dia bisa sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Jadi ada hubungan dengan massa, ada juga dengan hubungan percepatan. Itulah yang dikatakan resultan gaya tadi. Itu hukum Newton yang kedua. Ini ya aplikasinya. Jadi Bapak Ibu bisa terbayang-bayang ini kira-kira aplikasi hukum Newton keberapa gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Jadi Bapak Ibu kalau belum berpasangan berarti belum pas, belum klop gitu ya. Mohon maaf yang jomblo ya. Jadi ketika ada aksi maka ada reaksi gitu ya. Maka ada pasangannya masing-masing gitu ya. Yang mana disebut aksi dan yang mana disebut reaksi. Itulah yang dikatakan hukum ketiga Newton. Di mana sifat pasangan gaya aksi dan reaksi ini adalah sama besar. Terus arahnya berlawanan dan bekerja pada benda yang berlainan. Di mana satu yang bekerja pada benda A, yang lainnya bekerja pada benda B. Itulah yang dikatakan dengan pasangan aksi dan reaksi, dan mereka juga terletak dalam satu garis lurus. Sehingga itulah yang dikatakan hukum Newton ketiga. Ini bisa dilihat contoh atau gambar satu. Nah, kalau ini kan bola kasti. Ketika dia tidak diapa-apakan, dia tidak akan terjadi aksi dan reaksi. Tapi ketika dia bertumbukan dengan si baseball atau tongkat baseball ini, maka dia akan terjadi aksi dan reaksi. Aksinya apa? Dia terkena baseball, dan reaksinya bola ini terpantul, maka dia ke sini. Itulah dikatakan aksi. Aksinya ke sini, reaksinya ke sini. Nah, sedangkan manusia ini aksinya ke sini. Ini monyet ya. Monyetnya jangan lihat saya Bapak Ibu ya. Ke sini aksinya adalah menarik, dan si monyetnya tertarik. Bukan tertarik suka, maksudnya ketarik oleh orang ini, dan itulah yang dikatakan aksi dan reaksi. Sama dengan kehidupan kita pribadi. Filosofi dari hukum Newton ketiga itu dalam banget Bapak Ibu, apalagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu tidak mau diganggu, pastinya dia pasti tidak mau mengganggu orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu terganggu, otomatis orang tersebut akan merasa ada respon balik. Nah, seperti itulah hukum Newton ketiga. Seperti ini, when a bird is live, it ends. When the bird is dead, ends it the bird. Time and circumstance can change at any time. Don't devalue or hurt everyone in life. You may be powerful today, but remember, time is more powerful than you. One tree makes a million matchstick. Only one matchstick needed to burn a million trees. So be good and do good. Nah, dari sini saja saya akan translate. Saya bukan lagi ngomong bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi di sini ada filosofinya. Ketika kita melihat seekor burung hidup, dia pasti akan makan semut. Tapi ketika burung sudah tidak ada hidup lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka semut akan makan burung. Otomatis waktu itu akan berputar dengan demikian rupa dengan sejalannya perjalanan waktu. Jadi jangan pernah meng-underestimate orang lain atau melukai seseorang dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya kekuatan pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu hari ini mungkin jadi atasan atau jadi direktur atau apa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan perasaan orang lain ketika kita menyakiti, bahkan kita sudah membuat terlukai, itu secara tidak langsung waktu akan berputar. Bukan berarti Allah itu atau Tuhan itu membalaskan dendam, jangan seperti itu. Hanya saja kalau memang sudah waktunya
itu akan tertimpal, maka pasti akan terbalik timpal juga. Tapi ingat, karena waktu itu memiliki kekuatan yang lebih dari diri kita. Kita bisa tua, kita bisa jadi keriput, kita bisa akan tidak ada nafas lagi, bahkan bisa tidak ada lagi di kehidupan ini. Jabatan, harta, kecantikan, kegantengan itu tidak akan lagi mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau istilah satu pohon itu bisa menghasilkan beberapa kayu, tapi hanya satu kayu seperti korek api ya, biji korek satu batang korek api hanya membutuhkan satu saja untuk membakar semua pohon yang ada di hutan. Jadi filosofinya adalah kalau kita pengen diperlakukan baik, maka kita perlakukan orang lain juga baik, gitu ya. Ini ya mungkin bisa dibaca saja. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu melihat hitungan saya yang bukan hitungan saya, maksud saya rumus yang saya sampaikan ini akan sangat begitu menjelimet ya, apalagi sudah waktunya azan juga gitu ya. Nah, saya akan berbicara tentang gaya yang berhubungan dengan massa juga gitu, dimana gaya F adalah besaran vektor karena itu mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan operasi vektor. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada seekor gajah tuh. Gajah belalai nyangkut, tapi saya nggak yakin kalau gajah itu jatuhnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya jatuhnya mungkin ya gimana gitu ya. Nah, ini hanya animasi aja biar tidak terlalu monoton. Jadi artinya jatuh itu pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Itulah yang dikatakan gaya gravitasi. Ini juga ada hubungan dengan sistem gaya ya, di mana kuda menarik kereta, terus ada faktor gaya tarik kuda ke depan, gaya dorong lantai ke depan, ini F2 ya, gaya tarik gerobak ke belakang, gaya gesek ke belakang, itu ada hubungan semua aplikasi sistem gaya. Begitu juga dengan pesawat ini juga ya. Gravity ya, gravitasi maksudnya dari ini ya, ini F gravitasi ke bawah, lift itu ke atas, maksudnya ada gaya lagi dari pada saat sistem pesawat terbang itu berjalan, maka banyak gaya yang dipakai sistem gaya itu ya. Ini juga ya. Oke. Sebenarnya di sini ada kuis Bapak Ibu yang aplikasi saya kirimkan itu. Bapak Ibu bisa melakukan kuis ini dengan mengisi nama, email, NIM dan prodi. Kalau belum ada NIM boleh ditulis 1 2 3 dulu gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa jawab sesuai dengan soal-soal yang ada di situ. Saya ingin melihat apakah masih ada yang tetap bertahan atau bahkan sudah keluar. Oke, ada pertanyaan ternyata. Oke, saya stop screen dulu. Oke. Tanya Bu, saya munculkan. Kalau pantulan bola biliar sesudah disut, wah, artinya Pak Mulyanto hobi main biliar ya, termasuk ke dalam hukum Newton nggak ya? Ya, betul Pak. Coba Bapak telaah lagi, kira-kira hukum Newton 1, 2, atau 3? Ya, silakan tambahkan di kolom komentar. Masuk Pak, karena bola ketika disodok ya, kalau bahasanya disut ya, itu terjadi aksi. Ketika bola tersodok, maka dia akan berjalan menuju arah yang kita arahkan. Itu namanya reaksi. Hukum Newton keberapa? Yo, di kuis juga ada Pak latihannya Pak. Saya baca di grup, siapa tahu ada yang komentar. Oh, ternyata nggak ada yang komentar. Masih bertahan 18 orang ini. Oke, ada lagi yang ingin dibahas. Kalau tidak dibahas, nanti saya komentar. Ada tugas tersendiri di video yang akan saya tayangkan. Ada? Atau bahkan hanya handphonenya saja Bapak Ibu, hukum kedua. Apa itu hukum kedua maksudnya? Yang disampaikan aplikasi Pak Mulyanto tadi, hukum kedua. Nah, kalau betul yang disampaikan hukum kedua itu belum tepat, silakan dicek lagi konsep hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, sebenarnya waktunya masih 30 menitan lagi ya Bapak Ibu, tapi saya ingin melihat respon Bapak Ibu. Saya tidak ingin Bapak Ibu hanya mendengarkan suara saya, bahkan video saya yang buram ini, mohon maaf Bapak Ibu, laptop saya yang laptop edisi lama, jadi cahaya atau bahkan kameranya agak sedikit tidak bagus. Kalau saya pakai handphone
baterai saya sudah lowbat, jadi saya nggak bisa live pakai handphone. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat posisi komentarnya. Sekarang saya kasih pertanyaan. Yang menjawab itu saya anggap hadir untuk penutup. Nanti saya akan foto di sini dari mulai hadir di atas ya, dan saya akan kirim di grup. Jadi Bapak Ibu bisa melihat komentar Bapak Ibu sendiri gitu ya. Absen Google Form masih tetap berjalan ya. Silakan Bapak Ibu yang oke, ada komen. Selalu tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih Bapak Pak Krisno ya, kalau nggak salah ya. Walaupun pakai nama anaknya nggak apa-apa. Saya selalu bersemangat Bapak. Cuman kalau mahasiswanya nggak bersemangat, saya ikutan kena virusnya Pak. Jadi saya ini tipe yang suka kena virus. Oke, saya dokumentasi dulu. Bentar. Maaf, telepon masuk, saya reject dulu. Oke. Silakan, ada yang ingin bisa menyampaikan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari hukum Newton 1, 2, dan 3. Saya rasa cukup jelas tadi untuk bisa disampaikan terkait hukum Newton. Iya, tuh ada yang jawab tuh. Saya baru dapat jawaban. Aka Hanif. Tadi kan ada pertanyaannya Pak Mulyanto. Pak Mulyanto tadi bertanya terkait tentang bola yang dipantulkan, bola biliar. Apakah masuk dalam hukum Newton? Iya, betul. Tapi hukum Newton kita itu ada 1, 2, dan 3. Gimana konsepnya gitu? Dan jawabannya adalah hukum ketiga atau hukum Newton ketiga, di mana ada aksi, di mana ada reaksi. Seperti kenapa saya suka filosofi hukum Newton ketiga, walaupun yang menemukan hukum Newton itu bukan orang Indonesia ya, tapi filosofinya saya ambil untuk ke arah kebaikan. Ya, Linggar, mahasiswanya masih semangat. Benarkah? Kalau semangat, coba Linggar tampilkan di komentar contoh aplikasi hukum 1, 2, dan 3. Kalau memang masih bersemangat. Artinya kalau bersemangat itu mengikuti streaming saya dari mulai detik pertama, ini sudah 32 menit, sampai detik sekarang gitu. Saya nggak tahu wajahnya gimana ya, apalagi ini streaming ya. Suara saya cukup jelas ya kalau di streaming, tapi kalau di Zoom apakah, soalnya banyak ya, kalau sudah banyak itu karena saya tidak menggunakan Zoom Pro, otomatis dia akan nge-lag kalau bahasa anak-anak gaul sekarang gitu. Jadi otomatis suara saya tidak terdengar jelas. Maaf. Sudah waktu makan siang, jadi sudah nggak konsen lagi ya. Saya coba baca di grup, apakah ada yang berkomentar? Oke, sepertinya tidak ada di grup ya. Ada yang ingin menyampaikan? Saya sudah foto semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, maaf baru hadir Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Sebenarnya hadir itu tetap saya absen, tetap saya cek di Google Form dan juga di komen. Walaupun baru gabung di perkuliahan tatap muka juga seperti itu. Saya nggak ngaruh mau datang jam berapapun. Yang rugi peserta atau mahasiswanya sendiri. Kalau memang hanya sekedar untuk mengambil ijazah, ya monggo gitu ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya sudah kepalang bayar, sudah kepalang mahal bayar SPP, apalagi sekarang sudah enak banget, hanya bisa lihat apa dosen yang disampaikan gitu ya, cuman sambil goler-goler gitu. Enggak, maksudnya oke. Gini loh Pak Krisno, Bu, kami memakai
Android. Iya, saya tahu. Itu bisa ditutup sebentar. Kalaupun memang, oh ya, kalau YouTube nggak bisa ya. Nggak, ini bagi yang belum gabung di YouTube. Siapa tahu dia belum ada YouTube atau bahkan susah sinyalnya. Saya berusaha untuk mempermudah semuanya. Makanya saya coba trial dulu, bukan coba ya. Kalau coba trial ya pasti. Saya trial dulu. Kalau misalnya ngerasa cocok, kita lanjut seperti ini. Tapi kalau misalnya banyak kan berat, ya udah kita balik lagi ke Zoom gitu. Sepertinya oke-oke aja ya mahasiswanya ya gitu. Oke, nggak apa-apa, komen di Pak Krisno, boleh komen di sini nggak apa-apa Pak gitu. Saya hanya ngecek di grup WA itu kalau ada yang belum bergabung. Kayak ini kan Dodi baru gabung. Oke, saya ulang kembali. Ini ada sekitar jam 12:11, standby kok Bu. Iya, siap Pak Haji Wijianto. Saya nggak tahu wajahnya yang mana ya, karena ini semuanya nggak ada foto profil, jadi saya nggak tahu gimana wajahnya. Saya hanya menyebutkan nama yang ada di sini. Kebetulan Pak Krisno ini menyebutkan itu nama anak saya, Dita dan Awan gitu ya. Saya bantu jawaban Glinggar. Seperti timba air di sumur, kalau nggak salah. Kenapa timba air sumur itu Pak? Coba diperjelas lagi Pak kalimatnya Pak. Saya bantu jawaban Linggar Bu. Hukum Newton kedua seperti timba air di sumur. Maksudnya menimba air di sumur. Oke. Hukum Newton kedua. Ya, kalau dia cenderung mempertahankan, dia resultannya itu intinya Pak, konsepnya adalah resultan itu sama dengan percepatan. Kalau dia beda, dia maka misalnya salah satu diam, lebih berat, terus satunya lagi lebih ringan dan mendorong, otomatis kan dia yang terpental. Nah, itu hukum Newton 1. Tapi kalau hukum Newton 2, oke, sepertinya saya tampilkan video saja ya. Kalau mungkin konsep tadi mungkin lebih ini ya. Di mana ya videonya? Oh, di sini. Praktikum. Hukum Newton. Oke. Aka Hanif ini maksudnya Pak Aka Hanif ini oke ini maksud gimana? Saya akan coba buka, sepertinya berat ya kalau. Bentar ya Bapak Ibu, tunggu sebentar. Kalau di Zoom agak ini lumayan berat. Oke. Apakah terlihat ketika saya share screen video aplikasi kehidupan sehari-hari? Oke. Baru dibukain. Besar volumenya ya, semoga kedengaran. Nah, hukum Newton 1 tidak dalam mempertahankan keadaannya. Mereka juga tidak ada yang kasih aksi ya, tidak ada yang bereaksi gitu. Itu adalah bagian dari hukum Newton 1 di mana resultan F sama dengan 0. Gaya ya, resultan gaya maksud saya, sigma F. Nah, ini hukum Newton yang kedua. Nih, seseorang sedang mendorong kursi, di mana jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah resultan gaya. Maka rumusnya adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini namanya hukum Newton ketiga. Ya, memantulkan itu adalah bagian dari aksi, sedangkan terpantul bolanya adalah reaksi. Ya, mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya yang sama besar dengan benda yang pertama dengan arah yang berlawanan.
Ini tadi ya, seperti pada gajah tadi yang jatuh, ya. Seseorang sedang memegang sesuatu tiba-tiba terjatuh. Nah, itulah yang dikatakan dengan gravitasi, di mana ada gaya tarik-menarik yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, saya ini ngambil video dari YouTube, tapi kalau Bapak Ibu suka dengan media sosial, ada beberapa mahasiswa kita yang sudah melakukan syuting sendiri, ya, artinya mereka membuat simulasi video itu di Facebook kita, Fakultas Pertanian Unisti. Silakan di-add saja Facebooknya, terus Instagramnya Faperta _ garis ya, underscore tuh garis bawah Unisti. Kalau YouTube ini channel YouTube resmi Fakultas Pertanian Unisti, karena saya yang ngontrolnya jadi saya pakai dulu. Sebenarnya YouTube saya ada, tapi kayaknya lebih enak pakai ini biar mahasiswa juga lebih mudah bergabung. Ini ada pertanyaan lagi. Anthony mau bantu contoh hukum Newton. Apa sih? Saya nggak tahu. Pertanyaan Pak Hakanip ini maksudnya apa, Pak? Anthony mau bantu contoh hukum Newton. Saya nggak tahu, mohon maaf. Saya nggak ngerti kalimat apa itu. Tolong pakai bahasa Indonesia saja ya, Pak. Nih, suatu benda, ini pertanyaan dari entah pertanyaan atau pernyataan ya. Suatu benda yang bersebanding dengan jumlah gaya, Bu, dan berbanding terbalik pada masanya, Bu. Ya, berbanding terbalik hukum Newton ketiga. Tadi seperti yang video saya sampaikan ya. Mas Aji, ya, saya panggil Mas Aji aja lah. Kenapa ada kemiripan pada hukum Newton 1 dan 3 ya, Bu? Beda, Pak. Kalau hukum Newton 1 tuh kan cenderung mempertahankan keadaannya. Tapi kalau hukum Newton ketiga, dia pasti akan ada reaksi, ada aksi, ada aksi, ada reaksi, begitu sebaliknya. Tuh. Resultan gaya itu pasti sama. Tuh ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Saya akan foto komentar Bapak Ibu, jadi menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah bergabung. Oke, terakhir di Akahanit Newton 3. Oke. Ini ada lagi nih. Hukum Muhammad Wahyudi. Ketika menaiki mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang secara otomatis terdorong ke depan. Bisa jadi, tapi ada benda yang di depannya, Pak. Di depannya yang mempertahankan keadaan dia supaya tetap konsepnya adalah ada reaksi bagaimana ya? Ada benda yang mempertahankan keadaannya dan ada yang tidak. Kalau mempertahankan keadaannya dia dikatakan hukum Newton 1, tapi dia tidak mempertahankan keadaannya seperti yang kedua tadi, ketika panah mendorong si kubus tadi, maka dia dikatakan hukum Newton 2. Tapi ketika berdua benda itu saling melakukan aksi dan reaksi, maka dia katakan hukum Newton ketiga. Mungkin masuk ini ya, bergerak cepat lalu direm dan penumpang secara otomatis terdorong depan. Ya, cenderung dipertahankan oleh si mobil itu sendiri. Ya. Apa nih? Contoh hukum Newton kedua. Oh, apa nih maksudnya? Jangan dipotong-potong ya, Pak Wahyudi, Muhammad Wahyudi, karena saya bingung maksudnya contoh hukum Newton kedua ini bertanya atau memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Ini apa nih? Akahanip. Lah sudah dibantu oleh Anthony contoh tadi, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi komentar dari Bapak Ibu sekalian untuk menyatakan bahwa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu hukum Newton 1, 2, dan 3? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja perkuliahan saya karena sudah 43 menit ya. Mungkin sudah bosan ya. Setidaknya tadi materi, kalau memang sebenarnya yang aplikasi saya kirim itu APK itu ada lagi malah ya.
Oke. Seorang kakak yang mendorong adiknya hingga adiknya terpental itu hukum Newton 2 kan, Bu? Ya. Karena si adiknya tadi tidak bisa mempertahankan dirinya. Ya biasa ya kalau adik itu pasti lebih lemah ya. Tapi ada juga sih adik lebih kuat daripada kakak. Ya bisa jadi, betul. Tobi Permadi. Karena kan cenderung mempertahankan keadaannya itu hukum Newton 1, dan ketika dia tidak bisa mempertahankannya maka dikatakan hukum Newton kedua. Ini orang pertanyaan banget nih. Bu, kalau petani melakukan penebangan pohon termasuk hukum berapa, Bu? Eh Kalau misalnya si hutan itu sendiri memberikan efek kepada petani itu, misalnya dengan ditebangnya semua pohon yang ada di hutan, terus akhirnya petani merasakan dampak daripada secara ini, sebenarnya ini bukan hukum Newton ketiga ya, ini maksudnya mungkin arahnya Pak Firman ini untuk menuju ke arah hukum Newton ketiga, yaitu ada aksi dan reaksi, tapi lebih ke filosofi, di mana ketika kita melakukan suatu keburukan maka secara tidak langsung walaupun bukan dengan orang yang sama melakukan pasti akan dapat setidaknya kalau bukan di dunia di akhir pun akan ada perhitungan semua ya. Saya bilang ini bukan saya orang paham agama, dan dalam artian saya hanya mengingatkan sesama ini aja. Tapi kalau bilangnya langsung itu bukan bagian dari contoh hukum Newton ketiga, kecuali ketika melempar apapun ke pohon terus pohonnya ketika barang itu terpental maka itu dikatakan aksi dan reaksi. Masih semangat, Bu. Terima kasih Pak Antoni Gani sudah masih semangat ya, walaupun ini ngapain ya di rumah, saya nggak tahu apakah sambil tiduran, sambil makan ya, sambil nonton gitu ya, nonton saya YouTube ya di streaming. Bu, kalau badminton itu termasuk hukum Newton kedua? Ya, Bu. Biasa nonton di RCTI ya gitu ya. Apa betul cool ya? Hukum Newton kedua, kalau badminton tergantung Pak. Kalau misalnya badmintonnya nggak diapa-apain ya bisa jadi hukum ke satu gitu. Cenderung mempertahankan dalam keadaan diam gitu ya. Harus diperjelas pertanyaannya Pak Sunarso. Ketika anak panah dilepaskan termasuk dalam hukum Newton ketiga nggak, Bu? Oke. Ketika kita menarik anak panah, itu adalah aksi. Ketika sudah dilepaskan, itu adalah ada timbal balik nggak? Kalau tidak ada timbal balik, maka itu bukan dikatakan hukum Newton ketiga. Intinya adalah aksi dan reaksi timbal balik. Wah, senyumnya Pak Sunarso sangat sumringah sekali ya, sampai giginya kelihatan. Terima kasih motivasinya, Bu. Iya, sama-sama Pak Andri Tifa. Saya panggil semua ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya kemarin ada lihat masih unyu-unyu gitu ya. Sama-sama. Semoga kita bisa saling mengingatkan ya Bapak Ibu, walaupun kita berbeda umur. Mungkin saya di bawah umur Bapak Ibu, atau bisa dikatakan saya nggak tahu umurnya aslinya berapa, cuman kita saling mengingatkan sesama manusia. Oke, terima kasih Pak jempolnya. Keren banget Pak jempolnya. Oke, kalau tidak ada komentar lagi, mungkin cukup pertemuan hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun saya hanya membaca komentarnya, tapi tidak bisa melihat secara langsung. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya bilang sama mahasiswa, khususnya kelas reguler, kelas A ya, saya selalu bilang semoga negara api selesai menyerang dan kita bisa hidup seperti normal kembali, dan kita bisa, wah Rezi baru gabung ini, baru gabung ya Rezi ya, kasih senyum juga ya. Oke, semoga kita bisa bersemangat, walaupun sebenarnya saya lelah sekali Bapak Ibu, daring gini lelah sekali, terutama kuota Bapak Ibu. Walaupun sudah dapat kuota tapi gak cukup, karena saya selalu mengeksplor semua materi teknologi yang ada di apapun ya. Saya selalu mengikuti workshop dalam artian untuk meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik atau pengajar atau dosen, juga membuat mahasiswa, walaupun mahasiswanya berbeda jenis umur. Oh iya, oh temennya Pak Sugeng ya, salam sama ya Sugeng itu teman S1 saya Pak Krisno, iya. Terima kasih, salam balik ya. Waalaikumsalam, sampaikan dengan Pak Sugeng.
Saya manggilnya kadang Mas, kadang nama gitu ya. Sama-sama penyuluh ya Pak. Hukum Newton kedua, Muhammad Wahyudi Pak Muhammad ya. Hukum Newton kedua adalah ketika buah jatuh dari pohon, maka akan terjadi gaya gravitasi. Betul, tapi bukan beda Pak. Hukum Newton kedua dengan gravitasi itu beda. Tidak bisa disamakan. Hukum Newton kedua ada penjelasan sendiri, bagian dari materi dinamika tadi itu adalah gaya gravitasi. Contoh hukum Newton ketiga adalah gerak putar ban mobil. Kurang ini Pak, kurang tepat ya. Banyak sekali sebenarnya contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di media sosial kita karena sudah saya posting juga videonya di sana. Ibu maksudnya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Bu kirim file materi bentuk PDF aja Bu. Oke siap. Karena ada video makanya saya kasih aplikasi Pak Firman. Jadi supaya mempermudah tinggal diklik aja seperti buka di handphone gitu. Makanya saya berusaha maaf Bu. Makanya saya berusaha untuk nanti kalau saya memang memungkinkan sudah saya hapus aja videonya, saya jadiin PDF. Rezi, maaf Bu baru sampai tadi lagi nyupir. Waduh, sambilan ya nggak apa-apa. Terus Bu Meci super, wah emang kayak saya Mario Teguh. Mario super sekali gitu ya. Siap Ibu, rekan satu pekerjaan Ibu. Oh ya salam, semoga sukses ya Pak Krisno. Apa ini Pak Aji Widianto, tetap semangat Bu ya. Siap Pak, harus semangat Pak. Kalau tidak semangat mahasiswa juga tidak akan punya energi positif untuk bersemangat. Walaupun kita via maya atau tatap maya, tetap kita harus semangat. Apa ini? Semangat Bu, good vibe. Apa itu good vibe? Mungkin ini ya, pakai YouTube Go ya? Apa mana? Harus semangat Pak Wahyudi, Bapak juga harus semangat ya. Kita kuliah harus semangat. Kalau tidak ada yang semangat, saya pun juga tidak bersemangat. Oke cukup ya pertemuan hari ini. Aduh kalau saya ngeladenin komentar Bapak Ibu nggak selesai-selesai. Saya akan lihat, saya foto lagi karena kalau di rekaman memang tidak tersimpan, tapi kalau di video saya ini rekam, nanti saya coba upload ke YouTube, Bapak Ibu bisa ulang kembali video ini. Ibu nilainya dibantu. Ini saya geli sendiri nih, ada kali tetap cantik selalu Bu. Aduh, terima kasih Bapak pujiannya. Saya nggak punya uang kecil ya Pak, uang besar semua. Ibu nilainya dibantu, siap Pak, selalu saya bantu asalkan Bapak memenuhi semua komponen yang saya minta. Apa ini dibantu kayak Pak Parno lagi, apa nikel bobo. Oke, cukup ya. Saya nggak jadi nih nutup streaming saya hari ini. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih sama-sama Pak Tobi. Semoga Bapak juga sehat ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan yang jeleknya dibuang ya. Bisa jadi semangat buat kita semua. Jangan pandang umur, karena umur tidak menjamin seseorang untuk bersemangat dalam menerima ilmu apapun. Jadi jangan selalu bilang, Bu, otak saya sudah tua, saya sudah tidak sanggup lagi berpikir. Jangan Bapak Ibu, jangan sekali. Semakin Bapak Ibu seperti itu bilangnya, saya tua dan sebagainya, maka Bapak Ibu sudah mengklaim nanti akan didoakan. Ya sudah, kata Tuhan, kata Allah, ya sudah, kalau memang tua ya tua, nggak bisa berpikir lagi. Padahal sebenarnya kalau semakin Bapak Ibu belajar atau bahkan ngisi teka-teki silang aja, itu adalah obat untuk menghindari kepikunan atau Alzheimer ya. Terima kasih sama-sama sudah bergabung di perkuliahan saya pada siang menjelang siang hari ini. Materinya akan saya kirim lewat grup WA. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa dibahas di grup WA juga. Kolom komentar tetap akan saya buka sampai pukul
Nah, waktu saya jam 1, jadi saya akan tutup sampai pukul 1. Kolom komentar yang ada di chat WA WhatsApp grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.